Rekor kartu merah tercepat di dunia. Ten Hag perang, MU merasa dizolimi. Si merah yang pantang menyerah. Gavi kirim salam 4 jari, Vinicius balas dengan Ballon d'Or. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out. Tiga detik main langsung kartu merah. Sebuah momen dari Liga Brasil sedang viral. Ada adegan kartu merah instan di momen itu. Ketika seorang penyerang sudah diusir keluar lapangan dalam hitungan detik. Momen viral itu terjadi ketika Atlético Paranaense menjamu Cruzeiro di venue Liga Arena. Dalam momen itu, Rafa Silva, striker Cruzeiro, terlihat telah menyikut Kike Roja di bagian leher. Insiden itu terjadi setelah kick-off pertandingan. Timnas Indonesia U17 versus Australia disorot, kok mainnya gitu? Laga Timnas Indonesia U17 versus Australia U17 sempat mendapatkan sorotan. Kedua tim dinilai sengaja bermain aman di akhir babak kedua. Australia cuma melakukan operan-operan, sementara Indonesia banyak menunggu. Menyikapi hal itu, PSSI angkat suara. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menyebut bahwa gaya permainan Indonesia memang taktik yang diterapkan pelatih Nova Arianto. Gavi kirim salam 4 jari, Vinicius balas dengan Ballon d'Or. Gavi dan Vinicius Junior rupanya saling ledek di tengah-tengah laga El Clasico. Di satu momen, gelandang Barca itu terlihat memperlihatkan isyarat 4 jari kepada lawannya tersebut, merujuk pada skor pertandingan. Vinicius membalas Gavi dengan menohok. Laporan El Chiringuito menyebutkan bahwa bintang Real Madrid itu menjawab ejekan Gavi sambil menyebut Ballon d'Or. Ya, tapi pada hari Senin besok aku akan memenangi Ballon d'Or, celetuk Vinicius sebagaimana dikutip Football Espana. Debut horor Matt Hummels, gol bunuh diri, Roma dibantai. Debut Matt Hummels bersama AS Roma berakhir pilu. Sudah ilubi dibantai, Hummels malah bikin gol bunuh diri. Hummels sendiri baru masuk pada menit ke-67 di laga melawan Fiorentina itu. Kalau sudah begini, apakah Hummels bakal dapat kesempatan main lagi? Ten Hag berang merasa MU dizolimi. Manchester United kalah 1-2 dari West Ham United akibat penalti kontroversial di penghujung laga. Manajer Setan Merah Erik ten Hag merasa timnya tak mendapat perlakuan adil. Si botak pun berang dengan keputusan itu. Penalti untuk West Ham sudah tepat. West Ham United butuh penalti kontroversial untuk mengalahkan Manchester United 2-1 dalam lanjutan Liga Inggris musim ini. Manajer The Hammers, Julen Lopetegui, yakin keputusan wasit sudah tepat meski tak melihat langsung insiden krusial itu. Si merah yang pantang menyerah. Liverpool 2 kali tertinggal dari Arsenal, 2 kali pula menyamakan dan membawa pulang 1 poin. Semangat juang The Reds tersebut diapresiasi sang manajer. Slot pun senang dengan daya juang para pemainnya yang bisa mencetak gol penyama kedudukan hingga 10 menit akhir laga. Arsenal lebih baik, harusnya menang. Manajer Arsenal Mikel Arteta tak senang timnya cuma dapat 1 poin dari Liverpool. Jika dilihat dari sisi manapun, The Gunners lebih baik dan pantas menang. Magalhaes dan Timber jadi tumbal. Di tengah hasil imbang melawan Liverpool, Arsenal kini dihadapkan pada kekhawatiran baru terkait cedera 2 pemain belakangnya, Gabriel Magalhaes dan Jurrien Timber. Gabriel mengalami masalah pada lututnya, sementara Timber yang sebenarnya baru pulih dari cedera otot, kembali merasakan ketidaknyamanan di bagian paha.
Arteta mengakui situasi timnya cukup sulit. Postecoglou akui Spurs jatuh dalam perangkap Palace. Ange Postecoglou mengakui Tottenham jatuh dalam jebakan setelah membiarkan Crystal Palace mengamankan 3 poin sempurna dengan skor 1-0 di pertandingan lanjutan Premier League yang berlangsung di Selhurst Park. Tuan rumah berjuang dengan luar biasa dengan menekan Spurs untuk membuat kesalahan berulang. Postecoglou mengatakan timnya harus lebih berpikiran jernih dan memaksakan permainan mereka pada Palace. Mohamed Salah sang juru selamat. Liverpool tidak tampil maksimal lawan Arsenal, tetapi Mohamed Salah memastikan The Reds tidak pulang dari Emirates Stadium dengan tangan kosong. Usai gol menit akhirnya mengamankan skor 2-2. Gol krusial Mohamed Salah membuat Liverpool tetap menjaga jarak dengan Manchester City. Ini membuktikan Mohamed Salah terus menjadi juru selamat buat pasukan The Reds. 1 poin adalah rampasan yang cukup adil dan ini adalah laga yang bisa dinikmati para penonton netral. Ini pembuktian Cole Palmer. Kualitas Cole Palmer dipertanyakan setelah Chelsea dipecundangi di markas Liverpool pada laga Liga Premier Inggris sebelumnya. Tetapi bintang 22 tahun itu memberikan pembuktian sensasional untuk pemimpin The Blues mengatasi Newcastle 2-1. Palmer membantu menciptakan 1 gol dan ikut masuk papan skor untuk membawa Chelsea kembali ke jalur kemenangan di Liga Premier Inggris. Golnya menjadi jawaban dan pembuktian atas kritik-kritik yang ia terima belum lama ini. Vincent Kompany dikritik, Karl-Heinz Rummenigge mulai membela. Pelatih Vincent Kompany mulai dikritik oleh para penggemar setelah Bayern Munich gagal meraih kemenangan pada laga-laga besar, terutama di Liga Champions Eropa. Akan tetapi, Karl-Heinz Rummenigge selaku legenda Bayern tersebut tetap membela Vincent Kompany. Saya tidak selalu melihatnya seperti itu. Vincent berada di jalur yang tepat bersama tim untuk meningkatkan hal-hal ini. Itu tidak akan terjadi lagi, saya yakin akan hal itu, ucap Rummenigge. Diteguk Augsburg, Dortmund tak boleh kehilangan kepercayaan diri. Catatan buruk Borussia Dortmund di laga tandang terus berlanjut saat mereka dikalahkan 2-1 oleh FC Augsburg. Ini adalah kekalahan ketiga Dortmund di laga tandang Bundesliga musim ini. Dan menurut pengakuan Julian Brandt, ini adalah kali pertama ia mengalami hal tersebut selama karirnya di Dortmund. Brandt mengatakan bahwa mereka tidak boleh kehilangan kepercayaan diri sebagai sebuah tim saat hasil buruk di laga tandang terus berlanjut. Matteo Retegui ungkap kunci sukses di Atlanta. Sempat dituding hasil panic buying, Matteo Retegui bongkar rahasia proses adaptasinya yang cepat bersama Atlanta. Dia kini jadi capocannoniere dengan 10 gol. Retegui bicara tentang kepercayaan yang diberikan kepadanya yang membantu dia beradaptasi dengan baik di Bergamo. Dalam pertandingan melawan Hellas Verona di Stadion Gewiss Stadium, pemain 25 tahun tersebut mencetak 2 gol bersama Ademola Lookman. Antonio Conte jengkel ditanya soal penampilan Romelu Lukaku. Il Partenope mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Serie A dalam kemenangan 1-0 atas Lecce. Romelu Lukaku kembali gagal mencatatkan namanya di papan skor yang berarti memperpanjang dahaga golnya sejak terakhir kali mencetak gol di laga kontra Como pada 4 Oktober 2024 lalu. Conte dipertanyakan tentang hal itu seusai laga dan mengaku jengkel kepada wartawan karena terus memantau penampilan Lukaku.
Kok bisa Inter kebobolan lewat serangan balik saat skor 4-2 di laga kandang? Inter Milan mendapatkan kritik dari legendanya sendiri usai ditahan Juventus 4-4 dalam laga derby d'Italia di Giuseppe Meazza. Usai pertandingan, legenda Inter Milan Giuseppe Bergomi mempertanyakan bagaimana bisa La Beniamata kebobolan 2 gol dari situasi serangan balik saat sedang memimpin 4-2. Mereka kecolongan 2 gol Kenan Yildiz di menit ke-71 dan 82 sehingga hanya mendapatkan hasil imbang. Hierarki AC Milan salah, Christian Pulisic seharusnya jadi kapten. Seperti umumnya sebuah klub, hierarki kapten AC Milan dibuat berdasarkan durasi pemain berada di klub. Christian Pulisic baru memasuki tahun keduanya di AC Milan. Aturan hierarki AC Milan membuatnya tidak masuk hitungan untuk menjadi kapten tim. Akan tetapi berdasarkan sikap dan kontribusi di atas lapangan, Pulisic seharusnya lebih pantas menjadi kapten setan merah ketimbang Hernandez atau Leao. Simeone siap disalahkan usai Atletico Madrid dikalahkan Real Betis. Pelatih Diego Simeone mengaku siap disalahkan menyusul kekalahan 1-0 yang dialami Atletico Madrid dari tuan rumah Real Betis di pertandingan La Liga. Ini sekaligus mengakhiri rekor tidak terkalahkan mereka di kompetisi domestik di awal musim ini. Ini merupakan kekalahan beruntun Atletico setelah kekalahan dari Lille di tengah pekan lalu. Colo harus bisa membuat timnya bangkit kembali menjelang jadwal padat yang menjelang di pekan depan. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!